Dikasih hati minta jantung, warga Tanah Merah tolak relokasi PJ Heru, malah salahkan Ahok. Tak tinggal diam, PJ Heru gandeng Kementerian ATR BPN, Modiar. Koordinasi rencana tata ruang wilayah, kan kemarin beberapa bulan yang lalu sudah ke Bappenas, lantas ke Kementerian PUPR. Hari ini saya menghadap Pak Menteri ATR untuk menyampaikan konsep dan mohon koreksi dan arahan Pak Menteri ATR, itu aja. Bahwa Pertamina tidak punya aset di luaran Depo Pelumpang. Sebenarnya yang diberikan kepada Pertamina itu hanya 3,5 hektar. Tapi lambat laun Pertamina merambah dan mengekspansinya sampai 14 hektar hari ini. Dan itu pun bisa dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, kalau kita bicara masalah soal status lahan. Bahkan di Tanah Merah ini 3 wilayah sudah keluar yang namanya nomor induk bidang di dalam program PTSL. Artinya bahwa di situ tidak ada tulisannya itu tanah Pertamina. Statusnya begitu, Mas, terkait soal masalah sejarah dengan persoalan lahan. Tapi kita bicara hari ini, kita harus menghormati situasi kebatinan warga yang masih tertimpa musibah. Jadi kita fokus hari ini fokus kami adalah bagaimana Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap korban-korban yang berjatuhan akibat kelalaian warga Pertamina. Gitu, Mas. Kalau melihat sterilisasinya, Pertamina itu sudah luas, Mas. Tembok Pertamina itu luas jaraknya dari depo yang ada, tungku yang ada di Pertamina. Artinya di dalam itu seharusnya ada aliran sungai, tapi tidak ada di sini, di dalam. Artinya itu sebenarnya tanggung jawab Pertamina. Kalau mau bikin zona amannya, harusnya di dalam tembok, jangan di luar tembok. Logikanya harus begitu. Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, FKTMB, Muhammad Huda, dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Resilience atau IRES dengan tema kebakaran Depo Pelumpang ancaman bencana industri di kota di Kafe Pejuang Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu 11 Maret 2023. Warga Tanah Merah menyayangkan opsi relokasi ke Wisma Atlet. Pasalnya pemangku kebijakan dalam hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hanya berbicara lewat media dan tidak menemui langsung warga dalam hal ini bermusyawarah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, FKTMB, Muhammad Huda, dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Resilience. Kata Huda, contoh sederhana bicara di media, PJ Gubernur relokasi ke Kemayoran, apa istilahnya bekas pasien COVID untuk warga Tanah Merah. Kita suruh ke sana, tapi itu ngomong di media, tak pernah artinya selaku pemimpin datang ke rakyatnya, bicara bagaimana baiknya kita musyawarah, kata Huda. Huda pun menilai pola komunikasi yang dilakukan Pemprov Jakarta buruk. Ia berkata, artinya gitu, pola pendekatan tidak pernah ada komunikasi sampai ke tingkat bawah camat. Lurah nggak pernah datang, bagaimana model pemerintahan DKI kan? Itu jadi itu yang diharapkan masyarakat, perlu ada pelibatan partisipasi. Sementara itu, PJ Gubernur Heru menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Negara ATR BPN di kantor Kementerian ATR BPN. Kunjungan PJ Heru ini dilakukan saat munculnya polemik konflik lahan di kawasan Tanah Merah dan Depo Pertamina Pelumpang. Usai menemui Hadi Cahyanto, PJ Heru mengaku dirinya membahas soal sinkronisasi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Saat ini Pemprov Jakarta dan DPRD DKI tengah menyusun rancangan peraturan daerah atau Raperda yang merevisi RT/RW di Jakarta. Lantas, apakah PJ Heru dan Hadi Cahyanto juga membahas soal permasalahan sertifikasi lahan pada objek sengketa terminal bahan bakar minyak TBBM Pertamina Pelumpang dengan warga Tanah Merah yang sebagian permukimannya ikut terbakar? PJ Heru pun lantas membantahnya. Ia menegaskan pertemuan hari itu tidak membahas masalah tersebut. Ia berkata, nggak bahas secara umum ya, nggak ada bahas itu. Diketahui sebelumnya saat ini Kementerian ATR BPN tengah melakukan identifikasi lahan di sekitar Depo Pertamina Pelumpang. Bila tanah tersebut benar milik masyarakat, maka akan ada program penetapan lokasi dan pengadaan tanah. Tapi apabila milik Pertamina, akan ada pembahasan lanjutan dengan Pertamina. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN Gabriel Triwibawa pun mengakui semua objek vital nasional, termasuk depo bahan bakar minyak Pelumpang milik Pertamina, harus memiliki zona penyangga dengan lebar 500 meter, bersifat private atau publik. Kalau bersifat private, disediakan dan dikembangkan oleh pengelola kawasan tersebut. Kalau bersifat publik, baik ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, yang menyediakan adalah pemerintah daerah.
Kata Gabriel pada 7 Maret 2023, misal depo Pertamina Pelumpang kalau memang bersifat private, Pertamina yang harus menyediakan lahannya. Tapi saya tidak tahu pasti Pertamina Pelumpang itu private atau publik. Meski pada akhirnya depo akan pindah ke lahan Pelindo, kami tetap menyiapkan wilayah-wilayah zona penyangga yang aman untuk permukiman. Diketahui sebelumnya PJ Gubernur Heru mengaku siap merelokasi warga Tanah Merah. Usulan itu berasal dari DPRD DKI Jakarta yang menyebut warga direlokasi ke Wisma Atlet Pademangan. Apalagi Wisma Atlet merupakan bangunan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara. Kata PJ Heru pada Selasa 7 Maret, untuk merelokasi warga yang monggo saja, kami siap saja. Tapi sayangnya, warga Tanah Merah menolak relokasi tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah ini termasuk dikasih hati minta jantung? SOS Pak Jokowi, Bu Sri, dengarkan Ahok. Pembuktian terbalik harta harus disegerakan. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Tergantung DPR. Saya udah serukan itu sejak saya anggota Komisi 2 DPR RI. Saya katakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jadi kalau ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat, harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding. Sampai rata kan? Save our soul, Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani. Uang yang dibayarkan rakyat untuk pajak ternyata banyak yang dimainkan dan diselewengkan. Ini kasus Rafael, saya yakin gak hanya cuma dia loh. Korupsi hukumnya selalu berjamaah dan rame-rame. Gak ada lu, gak asik. Dengarkan kata-kata Ahok. Ini kata Ahok. Ahok pernah mengatakan bahwa setiap pejabat harus bisa membuktikan harta yang mereka miliki dengan rekening dan isinya. Kalau melaporkan harta 50 sekian miliar, maka harus bisa membuktikan dengan kepemilikan yang baik dari properti atau kendaraan dan juga rumah yang mereka miliki. Harus ada satu sistem yang memberikan jaminan kepada masyarakat agar bisa melihat perputaran uang yang ada di dalam transaksi-transaksi yang dilakukan para pejabat publik. Kenapa harus pejabat publik bukan orang lain? Simpelnya ya karena pejabat publik ini berurusan dengan uangnya publik. Tantangan Ahok saat itu, saat menjabat sebagai gubernur Jakarta, atau mungkin sebelum ia menjabat menjadi gubernur, yaitu wakil gubernur Jakarta. Yang pasti ia mengatakannya di depan balai kota, dan tantangan itu diberikan secara terbuka oleh Bapak Basuki Cahayapurnama kepada pejabat publik lewat wartawan. Saya kira mentalitas inilah yang harus dibangun oleh pemerintahan kita terhadap para pejabatnya. Agar jangan sampai karena kasus anaknya baru bapaknya diperiksa. Kalau semuanya menunggu aksi biadab yang dilakukan oleh keluarga baru diperiksa keuangannya, kata SBY sampai lebaran kuda pun gak bakal selesai ini masalah korupsi. Masalah penggelapan uang dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael dan keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya harus dibekukan rekeningnya sampai ada di 40 akun. Gila, harusnya bisa dihindari jika adanya transparansi publik yang dibongkar dan KPK gak ada Novel Baswedan. Karena Novel Baswedan kelihatannya hanya sibuk ngurusin matanya ketimbang ngurusin kepercayaan rakyat dan uangnya rakyat. Di saat Febri Diansyah menjadi jubir KPK, kelihatannya pun dia nggak beres. Karena terbuktikan saat ini ia menjadi pembela orang yang salah. Kalau mau negara ini berubah rasanya agak sulit sih. Karena sudah 32 tahun ditambah 10 tahun sebelum Pak Presiden Jokowi. Hal ini sudah membudaya, melekat erat, bahkan ada kepala desa yang mengatakan bahwa demi kembalinya ke keuangan mereka yang sudah boncos karena pemilu, yang nggak bisa nggak korupsi alias harus lakukan korupsi. Dan ketika sudah balik modal mereka tentu gak akan puas karena budaya itu sudah melekat. Maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah melakukan pembuktian terbalik kepemilikan properti dengan harta yang mereka laporkan. Kalau hanya berdasarkan laporan yang tercatat itu kan laporan yang dibuat oleh mereka sendiri dengan konsultan pajak mereka masing-masing agar bisa membayar pajak sangat murah, bahkan hanya beberapa ratus ribu untuk orang segede sekaya Rafael. Gila bukan? Lah ini Rafael rumahnya mewah banget, bayar PBB cuma ratusan ribu. Udah berapa banyak uang rakyat yang ia keruk lewat jembatannya sebagai pejabat pajak. Benar-benar membuat Indonesia sekali lagi dipermalukan di mata publik dan dunia.
Gak heran jika indeks korupsi di Indonesia tetap pada angka yang jelek karena orang-orang lama yang sudah bercokol di pemerintahan dan tak bisa dicabut oleh menteri. Saya kira nggak ada jalan keluar untuk hal ini selain kepemimpinan Presiden Jokowi yang benar-benar dibutuhkan. Jujur saya nggak kepikir siapa yang bisa menggantikan sosok Presiden Jokowi di periodenya 2024-2029. Apakah orang seperti Prabowo bisa diharapkan? Orang dia bilang korupsi sedikit aja nggak masalah kok. Dia kelihatan banget permisif terhadap hal-hal kecil. Kalau keadaannya begini mah gila aja mau ngandelin orang yang jadi pemimpin. Mau lihat Anies dan berharap kepadanya satu Indonesia bisa dijual sama dia. Karena dia itu tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan simpati rakyat. Dan sekarang kalau ngandelin mahasiswa sepertinya mustahil. Karena mahasiswa sekarang kan bego-bego kena tipu sama ceramah radikal dan intoleran. Dan kalau yang agama Kristen pun sibuk pencitraan diri murahan sambil flexing yang naik sepeda itu pendeta. Nggak ada pendeta dan pemuka agama yang mempersiapkan umatnya untuk masuk ke politik dan jadi pengaruh yang baik untuk negara. Semua cuma sibuk untuk mempercantik kelompoknya masing-masing. Jadi, bagaimana menurut Anda?